What's up homies, kali ini gue akan memberikan kalian 5 adegan kartun yang munculin darah. Wah, gak kerasa udah ribuan tahun ya gue gak ngebahas top 5 lagi. Dan gue ngerasa pembahasan top 5 itu tetap harus dilanjutkan. So, back to the topic. Coba kalian pikir gitu, kartun yang pada umumnya diperuntukkan untuk anak-anak, apakah mungkin memperlihatkan tetesan darah? Yang dimana itu kan gak boleh ya diperlihatkan ke anak-anak. Tapi nyatanya ada kok guys, kartun-kartun yang dulu kita semua nonton dan pernah munculin darah. Di sini gue sudah memiliki beberapa contohnya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai cuy. You gotta leave those worries on your shelf. Whatever happened to being yourself? I don't know, but tonight let's lose control. Life ain't fun if you're all alone. I can get you anything that you want and more. Kelima, Steven Universe. Yeah, I've heard. I've had your little message to the universe on loop. Kami dari batu kristal. Dari lirik itu kita bisa simpulkan kalau para permata kristal nggak bisa berdarah, bisanya meledak dan jadi batu gitu. Tapi nyatanya di kartun yang dikenal sangat friendly ini pernah loh menampilkan tetesan darah. Lebih detailnya yaitu di movie-nya. Adegan di saat Spinel datang ke bumi, dia kan sempat duel dengan Steven yang mencoba untuk menenangkannya. Tapi nyatanya Spinel nggak terpengaruh dengan bacotan Steven sehingga dia sempat memukul Steven yang lengah. Akibat dari itu, hidung Steven pun mengeluarkan darah. Mana habis itu dikenyot lagi darahnya. Loh bang, katanya permata kristal nggak bisa berdarah. Terus adegan Steven berdarah ini gimana? Oke guys, gue mau jelasin dulu nih. Buat kalian yang belum tahu nih, sebenarnya Steven itu setengah manusia, jadi nggak sepenuhnya permata atau berlian gitu. So, kalau berlian itu kan nggak bisa berdarah dan bisanya meledak. Nah, Steven ini justru lebih dominan ke manusia. Jadi dia nggak bisa meledak, melainkan ya bakal terluka gitu seperti manusia biasa. Gua pikir sih adegan ini masih bisa diterima lah, dan justru membuat adegan tersebut lebih dramatis. Keempat, The Amazing World of Gumball. Oh my god! Are you okay? What do you think? Ini lagi, pasti kalian pikirnya nggak mungkin ada adegan darah di kartun ini. Dan nyatanya emang nggak ada. Tapi itu setahu gua ya. Namun ada satu adegan di kartun ini yang benar-benar gua yakini merepresentasikan darah. Pada episode The Parking yang bercerita tentang perjuangan keluarga Watterson untuk menemukan tempat parkir di mall. Nah, ada satu adegan di saat Gumball sedang berkomunikasi dengan penjaga parkir. Gumball nggak sengaja melempar kuncinya tepat ke arah penjaga parkir, membuat kunci itu menancap di tubuh si penjaga parkir itu. Si penjaga parkir kan merupakan susu kemasan ya, makanya tubuhnya langsung bocor dan menumpahkan banyak susu. Lama-kelamaan si penjaga itu semakin gak berdaya. Nah, gue yakin nih ya 100% kalau susu yang tumpah itu merepresentasikan darah yang tumpah. Apalagi didukung dengan si penjaga parkirnya semakin gak berdaya gitu, kayak udah mau mati cuy. Di sini juga adegannya dibuat lama banget gitu. Soalnya si pembuat Gumball ini udah gak takut gitu kalau kena masalah. Orang yang dia gambar tetap susu kan, bukan darah. Get it here. Let me fix that. Ketiga, Gravity Falls. Sebenarnya gue udah bahas tentang ini beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya 1 tahun yang lalu sih. Jadi pada episode Northwest Mansion Mystery, episode ini membahas keluarga Pacifica yang mengadakan pesta di rumahnya. Tapi tampaknya di hari yang sama, jiwa dari seseorang yang dendam terhadap keluarga Pacifica ikut bangkit dan bakal menghabisi mereka. Makanya Pacifica ingin Dipper membantunya untuk mengalahkan si jiwa itu. Gua nggak mau bahas plotnya lebih dalam ya. Intinya, adegan berdarahnya itu ada di saat Dipper dan Pacifica berada di ruangan api unggun. Dan pajangan kepala hewan yang tergantung di tembok tiba-tiba mengeluarkan suara yang menyeramkan dengan darah yang terus mengalir dari mata mereka. Di adegan ini sebenarnya yang gua masalahin itu bukan cuman soal darahnya, tapi juga soal darahnya itu mengalir di mata. Kayak jauh lebih mengerikan aja gitu dibanding Steven yang mengalirnya dari hidung kan. Oh iya, ada satu juga adegan di kartun ini yang masih gua pertanyakan, yaitu di intronya, tapi yang versi Bill Cipher-nya ya. Di situ kita diperlihatkan sesuatu yang berwarna merah yang terisap ke dalam lubang hitam kan. Nah, gua bingung
bingung nih, apakah sesuatu yang berwarna merah ini adalah darah? Kalau bukan, ini apa dong? Ancient blood and blackened skies, the forest dark shall once more rise. Kedua, Adventure Time. I'm a buff baby that can dance like a man. I can shake a my fanny, I can shake a my can. Pada episode Enchiridion yang bercerita tentang Finn dan Jake melakukan petualangan di sebuah tempat untuk mengambil buku Enchiridion yang diminta oleh Putri Bubblegum. Ini sebenarnya juga episode yang cukup terkenal dari kartun ini, tapi gue jarang aja gitu ngelihat ada yang membahas mengenai salah satu adegannya, yang sebenarnya cukup ya kontroversial juga sih. Jadi di episode ini kita sempat diperlihatkan Finn yang dicobai oleh monster misterius. Jadi Finn disuruh untuk membunuh The Heart Monster atau monster hati. Bukan yang itu. Gua nggak suka banget sama yang itu. Maksud gue yang ini. Si Finn singkatnya memukul monster itu dan membuat monster itu mati. Sebelum mati, si monster kan mengeluarkan banyak darah dari tubuhnya, yang membuat gua menempatkan adegan ini di nomor 2 karena di sini darahnya muncrat cuy. Nggak kayak yang lainnya, ya yang paling-paling tumpah ataupun mengalir gitu. Sebenarnya masih ada beberapa adegan yang memunculkan darah juga dari kartun ini, yaitu adegan di saat Ibu Marceline batuk-batuk. Kan di situ dia juga mengeluarkan darah. Cuma gue pikir adegan itu nggak parah banget gitu. Yang parah itu ada di series terbarunya yang berjudul Fiona and Cake. Tapi setahu gue seri itu lebih diperuntukkan ke remaja hingga dewasa ya. Jadi ya nggak terlalu mengagetkan gitu. Seperti biasa sebelum kita ke nomor 1, gua memiliki beberapa contoh adegan kartun yang memunculkan darah juga, dan gua jadiin honorable mention. The Powerpuff Girls. Watership Down. Puss in Boots. Pertama, The Road to El Dorado. Oh, no, don't worry about me, boys. My only wish is to serve the gods. Ini adalah salah satu film klasik dari DreamWorks yang gua kira dari Disney ya. Intinya film ini bercerita tentang dua orang penipu yang mendapat peta untuk ke El Dorado. Ketika mereka berlari dari Spanyol, mereka pun terjebak dan memutuskan untuk pergi ke El Dorado menggunakan peta yang sudah mereka dapat sebelumnya. Di El Dorado mereka bertemu nih dengan suku pedalaman. Pokoknya kedua penipu itu dianggap dewa di sana. Meski ada satu cewek yang tahu kalau dia bukan dewa sih. Ya, ini cewek yang gua kira salah satu princess di Disney cuy. Ada satu adegan yang gak terduga di film ini, di mana si villain menyayat tangannya sendiri lalu mengoles darahnya yang tumpah ke ukiran dewa mereka. Kaget aja sih gue dengan adegannya. Kalau di film Disney berdarahnya itu gak parah-parah banget kan, kayak ya setidaknya gak disengaja gitu. Nah di film ini justru disayat dengan sengaja. Ada sound effect gesekan pisaunya lagi. Mungkin beberapa dari kalian bakal komen kalau adegan di Gravity Falls itu lebih parah, ataupun dari Watership Down yang ada di honorable mention. Tapi menurut gua ini adegan yang paling berbahaya sih kalau diperlihatkan kepada anak-anak. Soalnya ya paling realistis aja gitu dibanding yang lainnya. Pakai pisau terus disayat. Takutnya anaknya ngikutin ya kan? I don't know. Because gods don't bleed. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe jika kalian tertarik dengan channel yang membahas kartun seperti ini. Koreksi di kolom komentar jika kalian merasa ada hal yang keliru di video gua kali ini. And have a nice day.